Shalom, selamat bergabung kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam berjumpa di GKM Menyapa edisi hari ini. Saudara, saat ini saya rindu untuk menyapa setiap kita dengan mengutip satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Selain terkasih dalam Tuhan, sewaktu saya masih kecil, saya itu suka bermain satu mainan yang bernama Tamiya. Ya, nah generasi 90-an ke bawah pasti tidak asing lagi dengan mainan ini karena Tamiya ini sempat menjadi tren yang sangat populer pada tahun 2000 sampai 2005. Mainan yang berasal dari Jepang ini sebenarnya sederhana, saudara ya. Hanya sebuah mobil-mobilan yang dapat bergerak sendiri oleh karena ditenagai baterai. Hanya saja karena model dari mobil-mobilannya ini beragam dan menarik bentuknya, ditambah juga ada kartun anime yang ikut mempopulerkan mainan ini pada zaman itu. Itulah sebabnya mainan Tamiya ini pernah menjadi tren bukan hanya bagi anak-anak saja, tetapi juga bagi beberapa orang dewasa pada masa itu. Nah, saudara yang terkasih, hal yang menjadi menarik dari Tamiya ini adalah selain karena ditenagai oleh baterai, mobil ini hanya bisa bergerak oleh karena ada satu komponen kecil namun sangat berperan penting, yaitu sebuah dinamo mini di dalam mainan ini. Saudara, mainan ini jugalah yang memperkenalkan kepada anak-anak konsep tentang dinamo, yaitu sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dan sebaliknya, energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, saudara, tanpa dinamo, semenarik apapun model dari Tamiya itu yang dimiliki oleh anak-anak, itu tidak akan dapat dimainkan jika Tamiya tersebut tidak dapat bergerak, tidak ada dinamonya. Begitu juga beberapa peralatan elektronik dan kendaraan-kendaraan besar yang ada bahkan hingga sekarang ini, saudara, sangat membutuhkan yang namanya dinamo, ya, mesin penggerak itu untuk dapat bergerak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya mesin yang dinamakan dinamo ini terinspirasi dari kata Yunani dynamos atau dunamos, yang juga merupakan akar kata Yunani dari terjemahan kata kuasa di ayat yang dibacakan tadi. Dikatakan kamu akan menerima kuasa, ya, dinamin atau dinamos. Kuasa inilah yang memampukan murid-murid Yesus menjadi rasul-rasulnya yang memberitakan Injil dan menyebarluaskan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Saudara, kita butuh kuasa ini jika kita mau pergi melaksanakan misi amanat agungnya. Kita butuh dinamo dari Tuhan ini untuk bisa bergerak secara efektif dalam menjadi saksi yang hidup dan memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Tetapi saudara perhatikan juga, ya, dari mana sumber utama dari kuasa atau dinamo ini. Dikatakan di ayat tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itulah sebabnya saudara, sebelum para rasul pergi tersebar ke segala bangsa, Yesus dalam Lukas 24 ayat 49 sampai berkata kepada mereka, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kesaksian hidup orang percaya. Janganlah kita berharap dapat menjadi saksi yang setia dan efektif jika kita tidak mengandalkan penuh pimpinan dari Roh Kudus Allah ini, pertolongan Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya jika kita mengandalkan diri kita saja untuk menaati misi Tuhan Yesus yang besar ini, maka sesungguhnya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Mengapa? Sebab ada lawan kita, yaitu si jahat. Dan dunia yang berdosa ini secara keseluruhan, ia akan selalu berusaha untuk menghancurkan, menggoncangkan kesaksian hidup dan kesaksian Injil kita itu. Saudara, mustahil sebenarnya melakukan misi Tuhan yang besar ini. Namun,
jika kita bersaksi dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka segala sesuatu yang mustahil ini itu dapat menjadi mungkin. By the power of the Holy Spirit, saudara sekalian, hanya oleh kuasa Roh Kuduslah saja kita punya kuasa untuk terlepas dari tipu muslihat si jahat, memberitakan Injil dengan penuh keberanian, dan membawa semakin banyak orang, semakin banyak jiwa kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Selamat mengandalkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita di sepanjang hari, agar supaya dalam apapun yang kita perbuat, kita bisa membawa kesaksian dan berkat bagi setiap orang yang kita temui, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.